Oke, sekarang kita ke turnover rate. Nah, turnover rate ini adalah konsep di mana misalnya ya, kita belum ke definisi dulu. Misalkan kita itu punya 3 enzim di sini ya. 3 enzim ini masing-masing punya waktu yang sama dalam mengkatalis substrat yang sejenis ya. Nah, waktu yang dibutuhkan setiap enzim ini untuk mengkatalis substrat menjadi produk itu misalkan 5 menit. Nah, jadi kalau misalnya ada 3 enzim, nah terus di situ ada satu substrat yang mau dikatalis, maka waktu yang dibutuhkan untuk enzim kemudian bisa berikatan dengan substrat, terus bisa membentuk ES kompleks ya, dan bisa jadi ada produk dan enzim, itu totalnya 5 menit. Nah, berarti kalau kita tambah ada satu substrat lagi, jadi ada 2 substrat, maka waktu yang dibutuhkan berapa menit? Tetap 5 menit ya, karena masih ada 2 enzim yang kosong gitu ya. Jadi kalau ada tambahan satu berarti masih bisa tuh gitu ya, dia di enzim kedua. Terus kalau misalnya 3 substrat, ada substrat yang ketiga, jadi total ada 3 substrat, maka tetap 5 menit juga ya. Nah, ini. Jadi substrat 1 di enzim 1, substrat 2 di enzim 2, substrat 3 di enzim 3. Misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jumlah enzimnya sama 3 enzim tetapi substratnya itu lebih dari 3 gitu ya, atau lebih dari jumlah enzim stok enzim, misalkan kita tambahkan lagi 1 gitu, jadi ada 4. Berapa total yang dibutuhkan oleh enzim untuk 4 substrat? Berarti ya 10 menit ya. Kenapa? Karena ya jumlah enzimnya hanya 3 gitu, sementara substratnya ada 4. Jadi satu substrat yang baru ini tuh harus menunggu kloter pertama 5 menit ini tuh selesai gitu ya. Jadi 3 substrat pertama itu harus di katalis dulu 5 menit, baru jadi produk, baru nanti si enzimnya itu bisa terlepas dari si produknya, dari substrat pertama tadi, nanti bisa dipakai lagi untuk substrat yang baru yang keempat ini gitu ya. Jadi untuk rombongan 4, 5, 6 itu berarti yang dibutuhkan waktunya tambah 5 menit. Jadi totalnya kalau ada 6 substrat berarti 10 menit gitu ya. Terus kalau misalnya 7, 8, 9 ya berarti tinggal kelipatannya ya, jadi 15 menit. Nah, kalau misalnya substratnya ada 30 totalnya, berarti ya tinggal 30 dibagi 3 karena hanya 3 enzim ya, lalu dikali dengan per satuan waktu yaitu 5 menit gitu. Jadi 50 menit ya. Nah, seperti ini. Jadi artinya ada di sini konsep dimana ada waktu enzim untuk bisa mengkatalis substrat gitu ya. Jadi enzim itu punya waktu tertentu ya, beda-beda untuk dia itu bisa mengkatalis substrat. Jadi kalau misalnya ada satu enzim yang bisa mengkatalis satu substrat, maka butuh waktu si enzim itu untuk bisa mengkatalis substrat yang baru yang sejenis gitu ya. Jadi itu turnover rate. Nah, di sini kan keadaannya adalah ada enzim yang terbatas di mana substratnya itu tidak terbatas ya. Di sini bisa dilihat dari grafik bahwa kalau kita gambar grafik terus di sumbu X-nya itu adalah konsentrasi substrat ya. Jadi kita melihat konsentrasi substrat dan kita melihat ada kecepatan atau turnover rate dari enzim gitu ya. Maka di sini akan ada limit ya, limit. Jadi ketika si X-nya itu 3, di sini maksudnya adalah misalnya kan karena enzimnya ada 3 gitu ya. Jadi kecepatannya itu maksimal si enzim itu 5 menit doang gitu. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan substratnya, maka kecepatannya nggak bisa nambah lagi gitu ya. Gitu. Jadi kalau grafik yang pertama itu artinya konsentrasi substrat itu akan semakin banyak substratnya, maka kalau enzimnya tetap jumlahnya, maka
Vmax-nya atau kecepatan maksimalnya itu limit gitu ya, hanya sampai di sini saja, hanya sampai 5 menit saja karena jumlah enzimnya cuma 3 gitu ya. Dan untuk melayani 3 substrat. Nah, jadi bagaimana kalau ingin mempercepat katalis substrat gitu. Jadi kalau substratnya banyak bagaimana gitu ya biar bisa semua substrat tersebut itu bisa dikatalis. Nah, jadi jawabannya simple dengan meningkatkan jumlah atau konsentrasi enzim di dalam sistem tersebut gitu. Jadi kita tambahin aja gitu ya konsentrasi enzimnya. Jadi dari 3 misalnya bisa jadi lebih dari 3 gitu ya. Nah, grafiknya jadinya kalau misalnya tadi dia X-nya itu konsentrasi substrat, maka di sini konsentrasi yang grafik kedua, konsentrasi enzim itu di grafik di sumbu X, terus kecepatannya yang Y ini, sumbu Y ini adalah V ya. Jadi di sini kalau kita memperhatikan hubungan antara konsentrasi enzim dengan Vmax-nya atau V-nya, maka tidak terbatas gitu ya V maksimalnya. Jadi tidak terbatas misalnya hanya sampai 5 menit aja gitu ya, tapi bisa lebih cepat gitu ya. Bisa lebih cepat karena konsentrasi enzimnya itu ditambah gitu ya. Jadi nggak ada limit gitu antara Vmax-nya dibandingkan kalau di grafik pertama gitu, karena grafik pertama itu yang dilihat adalah peningkatan konsentrasi substrat gitu ya, sementara substrat itu kan dikatalis oleh enzim dan enzim itulah yang berperan penting untuk mengkatalisis substrat itu. Jadi kalau substratnya makin banyak sementara enzimnya itu jumlahnya sedikit, maka Vmax-nya bakal limit gitu ya. Nah, sementara kalau konsentrasi enzimnya ditambah gitu ya, terus substratnya juga makin bertambah, maka Vmax-nya tetap bisa bisa cepat gitu ya. Nah, itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah kalau secara teori kan memang seperti itu ya. Jadi ya kita tinggal nambahin aja jumlah atau konsentrasi enzimnya gitu biar bisa mempercepat semua substrat itu bisa dikatalis gitu ya. Tetapi kalau untuk segi praktek atau dari segi aplikasinya, penambahan jumlah enzim ini tuh memerlukan biaya gitu ya. Jadi mahal ya untuk penambahan enzim. Nah, ini kan sebenarnya kan penambahan enzim itu adalah untuk melayani semua substrat itu biar bisa dikatalis dengan cepat ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya sudah ditambahkan enzim tersebut tetapi substratnya sedikit? Jadi kan sayang ya jumlah enzim yang banyak ini, makanya perlu pertimbangan juga sih ya. Walaupun secara konsep peningkatan jumlah enzim itu bisa mempercepat katalis semua substrat, tetapi tidak selalu keadaan itu substratnya itu banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita gampang banget untuk menambah jumlah enzim tanpa mempertimbangkan rata-rata dari jumlah substratnya, maka sayang ya si enzim tersebut dan tentu balik lagi ke cost-nya atau ke biayanya gitu. Nah, selanjutnya mungkin di video terakhir bakal ngomongin soal inhibitor.